Mas Panji dari Futura dengan tema Basic Chatbot Building. Untuk Mas Panji, silahkan. Oke, terima kasih Mbak Blanka. Ini berarti bisa dimulai aja ya? Iya Mas, bisa. Oke. Kalau gitu mungkin yang lain nyusul aja ya. Jadi pertama-tama perkenalkan teman-teman, nama saya Panji Tutu. Saya di Futura sebagai Conversation Designer. Jadi agenda kita hari ini yaitu untuk membahas tentang basic chatbot building. Kalau gitu saya langsung present aja ya. Oke, udah masuk kan? Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, agenda kita hari ini itu yaitu membahas tentang basic chatbot building untuk keperluan teman-teman nantinya dalam membuat text-based game yang dari chatbot itu. Terus apa aja sih yang bakal kita bahas hari ini? Nah, yang pertama itu kita akan membahas apa itu chatbot. Terus selanjutnya ada step-step membuat chatbot. Dan yang terakhir itu bagaimana membuat chatbot untuk text-based game nanti. Lanjut. Nah, ini infonya dulu ya teman-teman. Apa sih chatbot itu? Jadi chatbot adalah layanan obrolan dengan menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang meniru percakapan manusia melalui pesan teks. Nah, jadi chatbot di sini itu banyak fungsi yang teman-teman bisa dipakai untuk di bisnis dan salah satunya bisa dipakai di pembuatan game yang text-based ini. Gitu. Kalau teman-teman masih abu-abu, chatbot itu tampilannya seperti apa sih? Nah, ini saya sudah cantumkan gambar, kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Ini di aplikasi chat aja ya. Jadi chatbot itu bisa diintegrasikan ke banyak insan messenger, contohnya chat aja, WhatsApp, Facebook Messenger, ataupun Line. Oke, lanjut. Nah, di sini step membuat chatbot. Jadi dalam membuat chatbot itu, alangkah baiknya kalau kita mengikuti beberapa step. Nah, yang pertama tentukan persona chatbotnya. Jadi buat apa sih persona di chatbot itu? Terutama pada game. Nah, jadi persona tersebut bertujuan untuk membentuk personality pada chatbot yang bakal kalian buat nanti. Nah, dengan adanya personality, maka chatbot kalian itu percakapannya akan berjalan secara lancar dan konsisten. Jadi penggunaan bahasanya itu nggak campur aduk karena kalian sudah menentukan persona. Jadi kalian bisa lebih ke konsisten dalam penggunaan gaya bahasanya. Selanjutnya yang saya bilang tadi membedakan gaya bahasa antara narator dan tokoh utama. Ini kalau dalam game ya. Lalu ada juga membuat alur percakapan berjalan lebih natural dan tidak kaku. Nah, dalam membentuk persona di chatbot, apa aja sih yang biasanya harus diperhatikan? Nah, dalam membentuk persona tersebut, terutama pada text-based game dalam chatbot, yang harus teman-teman perhatikan itu sudut pandang tokohnya, sifat tokoh yang ada di game nanti, itu bakal seperti apa, karena berbeda sifat, tentu gaya bahasanya juga akan berbeda. Ini ada gaya bahasa, selain itu, selain tokoh, persona ini juga bisa diaplikasikan pada narator. Jadi tidak selamanya dalam game chatbot ini akan berbentuk dialog. Kita juga bisa mengkondisikan dengan suara narator, dengan bahasa narator, bukan suara. Lalu kita juga harus perhatikan target user pada game chatbot kita ini. Tentunya kalau target kita anak-anak, gaya bahasa yang akan kita pakai juga akan berbeda dong. Nah, lalu di sini ada buat flow percakapan. Jadi pada chatbot itu, flow percakapan memastikan tidak ada konten yang tertinggal di chatbot kita. Selain itu, flow sendiri akan memberikan gambaran kepada kita bagaimana chatbot itu akan berjalan.
Nah, untuk penjelasannya mungkin akan saya bedah nanti, tapi ini gambaran kasarnya dulu buat flow untuk membuat text-based game di chatbot. Seperti ini. Lanjut, kalau semuanya itu udah diatur, kalian bisa langsung membuat chatbotnya itu di platform Futura. Nah, itu info singkat untuk step bagaimana step dalam code. Selanjutnya kita langsung masuk aja ke membuat chatbot untuk text-based game. Oke. Nah, di sini misalnya teman-teman merasa saya kecepatan atau ada pertanyaan, langsung ketikkan aja ya, bisa di chat atau langsung bisa ngomong. Jadi kita komunikasinya tetap berjalan dengan baik. Oke, terus saya lanjut ke membuat chatbot untuk text-based game. Yang pertama, tentunya kita harus tahu dulu cerita yang akan diangkat. Nah, untuk di sini, sebagai demonya nanti, cerita yang saya angkat itu tentang Timun Emas. Lalu, dari cerita yang akan diangkat tersebut, kita pilih menjadi flow percakapan. Jadi kan awalnya kita pasti, kalau saya dari Timun Emas tuh ngeliatnya dari cerpen dulu. Terus dari cerpen tersebut, nanti saya pilah-pilah menjadi beberapa flow percakapan. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Ini potongan aja ya. Kalau teman-teman bisa lihat, dari bentuk cerpen tersebut saya potong menjadi sebuah teks. Ini teks untuk narasi. Terus dialog ini dialog dari tokoh yang ada pada cerita tadi. Begitu. Selanjutnya tentukan juga persona game. Itu untuk membentuk personality pada chatbot atau pada game yang akan kalian buat. Nah, di sini saya membuat bahasa sesuai tokohnya di sini. Karena saya mengangkat Timun Emas, itu personality-nya ada 4. Yang pertama dari personality narator, lalu ada tokoh Timun Emas, tokoh raksasa, dan tokoh ibunya Timun Emas. Masing-masing memiliki gambaran yang berbeda-beda, kayak seperti raksasa, cenderung yang dia katakan itu karakternya tidak sabaran dan cukup kasar, sedangkan ibu di sini itu karakternya cukup lebih cenderung ke sedih dan lebih keibuan, kurang lebih seperti itu. Lalu jangan lupa untuk membuat demo tidak monoton, jadi tidak melulu teks karena ini bentuknya chatbot, siapkan aset seperti gambar. Nah, misalnya gambar tersebut sudah tersedia, lalu kalian bisa langsung buat chatbot. Oke. Mungkin saya akan langsung tunjukkan aja. Jadi dari yang seperti saya bilang tadi, dari cerpen yang saya buat, saya udah memilah cerpen tersebut dalam bentuk flow seperti ini. Nah, dari flow di sini saya juga sudah mengarahkan akan ada true ending, good ending, atau bad ending. Jadi yang merah-merah ini bad ending ya teman-teman. Nah, seperti itu. Di sini untuk menuju ke dua ending tersebut, si user atau pemain game kita nanti itu saya berikan beberapa pilihan di setiap flow-nya. Jadi karena di sini kasusnya Timun Emas itu dikejar-kejar oleh raksasa, dan seperti yang kita tahu Timun Emas kan akan melempar beberapa barang. Nah, di bagian situnya saya berikan pilihan. Jadi adapun pilihan itu yang pertama lempar bungkusan atau jangan lempar. Nah, di setiap pilihan ini nanti akan mengarah ke ending yang sudah saya atur. Adapun di bad ending, jadi saya di sini saya memberikan kesempatannya buat Timun Emas. Jadi kalau misalnya si pemain itu sudah memilih jalur yang menuju ke bad ending, nah di situ untuk memberikan bumbu-bumbu lainnya pada game ini,
kita siapkan juga untuk memberikan choice harapan. Jadi misalnya si user udah terlanjur masuk ke jalur bad ending dengan choice harapan ini, si user nanti itu bisa kembali ke ending yang sesungguhnya, begitu. Nah, kurang lebih untuk flow-nya seperti ini. Selanjutnya dalam membuat chatbot, itu tentunya teman-teman kan bakal pakai platform Futura ya nanti. Jadi untuk penjelasan singkat, setelah masuk ke akun, teman-teman akan berada di tampilan seperti ini. Dan untuk membuat chatbotnya itu bisa ngeklik yang tanda plus ini untuk membuat chatbot. Nah, kita bisa tulis nama game kita, misalnya game Mas. Terus kita masukkan deskripsinya, game-nya. Terus untuk iconnya, kita bisa pilih sesuai hati. Kalau semua requirement ini sudah terisi, kita langsung tinggal klik ini aja, tombol buat chatbot. Nah, kalau sudah jadi, kita tinggal, karena ini banyak, jadi ada depan belakang, kita tinggal pilih deh chatbot yang kita buat nanti, tapi kondisinya masih kosong ya. Nah, di sini saya pilih yang ini karena saya sudah menyiapkan buat. Nah, misalnya teman-teman sudah masuk tadi saat sudah selesai buat chatbot, nanti di sini akan ditampilkan untuk beberapa fitur. Tapi teman-teman jangan bingung karena ini banyak banget. Jadi kita bisa langsung ke menuju bagian ini aja, pet. Nah, jadi di pet ini itu tuh tempat kita bakal ngebuat chatbot nanti teman-teman. Di sini kita bisa ngebuat chatbot, bisa mau ngebuat percakapan. Untuk membuat tersebut, nah di sini ada tips dari saya. Sebelum membuat chatbot itu lebih baik kalau kita buat pet dulu. Pet ini nanti tuh bakal berisi teks-teks, gambar-gambar sesuai alur yang sudah teman-teman buat. Di sini saya udah nyiapkan 12 kurang lebih 13 pet. Kenapa 13? Karena kalau kita hitung sendiri di flow saya itu ada 13 pet. Kalau kita hitung ya ada 1, 2, 1. Buat yang warna hijau ini nggak termasuk, kita lewati aja. Nah, di sini saya udah menyiapkan 9 kotak atau 9 pet untuk good ending dan 4 pet untuk bad ending. Jadi sebenarnya dengan kita membuat flow, kita tuh jadi udah tahu aja mau ngapain gitu di saat pembuatan chatbot teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi ada 9 pet good ending, itu bisa kita hitung aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, jadi kita nggak usah mikir lagi, kita untuk jumlah pet ini kita tinggal ngikutin di flow aja. Sekali lagi, untuk yang tadi yang pet good ending, sekarang pet bad ending, kita bisa hitung ada 1, 2, 3, dan 4. Oke, jadi semua pet udah saya siapkan ya. Cara buat petnya itu gampang banget. Tinggal klik tombol ini, plus pet. Terus kita tinggal buat nama petnya. Misalnya bad ending. Bad ending. Gitu. Jadi di sini saya untuk menyarankan teman-teman untuk melengkapin petnya dulu ya. Karena di Futura ini, kalau setelah kita membuat atau setelah kita memasukkan teks atau gambar pada setiap pet ini, terus untuk menghubungkannya, itu tuh petnya harus udah ada dulu teman-teman. Jadi daripada teman-teman buat teks, terus buat pet, jadi mending selesaikan petnya dulu, masukkan komponen-komponen lainnya, elemen-elemen lainnya seperti teks atau gambar, baru nanti bisa disambungkan dengan pet satu dengan pet lainnya. Nah, selanjutnya
kita kan udah buat chat ini, terus kita harus mengisi chat tersebut dengan conversation atau kalimat-kalimat yang udah kita buat di flow tadi. Nah, itu gampang banget teman-teman. Di sini sebenarnya saya udah nyiapkan, tapi bisa kita hapus aja dulu, biar teman-teman tahu. Nah, karena untuk awalnya di sini ada teks, sesuai flow ya teman-teman. Di sini ada teks. Jadi timun emas berlari sekuat tenaga, di belakangnya nampak raksasa yang mulai terlihat menyusulnya. Karena kita udah nyiapin konten ini di flow, sebenarnya kita tinggal kopas aja teman-teman. Jadi kita blok, Ctrl C. Karena ini bentuknya teks. Jadi kita tinggal ke bagian sebelah pojok kanan ini. Ini ada teks, bisa kita klik. Lalu bisa kita kopas teks yang ada di flow tadi ke dalam komponen di Futura. Lalu jangan lupa pencet tombol simpan. Nah, kurang lebih itu untuk masukin teks ya teman-teman. Caranya gampang, tinggal buka flow teman-teman, kopas aja teksnya, terus klik tombol pojok kanan atas ini yang berbentuknya teks. Oke, tinggal kopas teksnya. Mungkin misalnya ada mau perbaikan, bisa dikasih tambahin, terus simpan. Misalnya ada kesalahan pada teksnya, jangan khawatir. Karena di sini tuh ada beberapa tombol untuk hapus, edit, dan untuk duplikasi. Misalnya teman-teman salah masukin teks, kita tinggal klik ini aja untuk edit elemen, terus tinggal ganti-ganti, jangan lupa klik tombol simpan. Nah, ini tuh tidak semua teks itu kan bentuknya panjang ya teman-teman. Ada juga yang pendek, ada juga yang panjang. Karena ini chatbot, nah, kurang lebih karena ini chatbot, jadi itu tampilannya bakal sesuai dengan instant messenger. Pasti kalian juga agak capek dong misalnya ngelihat konten itu isinya sebanyak ini tulisannya atau lebih. Nah, di sini itu untuk ngakalinya, gampang banget teman-teman, kita bisa mengkreasikan sendiri bentuk dialog yang kita buat atau bentuk teks yang kita buat. Misalnya teman-teman ingin menampilkan dalam game itu dengan jumlah dialog yang sebanyak ini, itu tidak apa-apa. Tapi kan tiap orang tuh punya memiliki berbeda rasa ya. Untuk saya di sini sih, saya pilah-pilah dialog tadi biar tidak terlalu rapat. Kita bisa klik teks lagi. Nah, jadi dalam satu teks yang panjang tadi, di sini kita bisa memisahkan mereka dalam bentuk tiga bubble text. Untuk jumlah maksimal di dashboard Futura ini sendiri, itu penggunaan elemen itu dalam satu pad maksimal 5 ya teman-teman. Jadi kalian harus menargetkan sendiri. Oke, tadi kan itu udah memasukkan teks. Nah, gimana kalau mau masukin gambar? Itu gampang banget. Jadi kalau ingin memasukkan gambar, teman-teman bisa mengklik di bawah teks ini ada elemen image, itu diklik aja. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk mengupload image-nya, kita tinggal klik. Terus di sini akan muncul dua pilihan, yaitu ada URL dan ada bentuk file. Oke. Misalnya teman-teman udah memiliki gambar dalam bentuk URL, nggak apa-apa, tinggal copy paste aja linknya ke sini. Tapi di sini saya akan menunjukkan cara mengupload gambar dalam bentuk file. Jadi pilih dulu bentuknya file, terus klik file input. Nah, di sini saya udah ada beberapa gambar. Pilih salah satunya. Saat udah gini, jangan lupa klik tombol centang dan tunggu sampai gambarnya keluar.
Nah, kalau gambarnya udah keluar begini, itu berarti seharusnya udah berhasil. Jangan lupa klik tombol simpan. Nah, terus untuk quick find-nya, kalau kalian ingin mengatur gambar di atas atau teks di bawah atau teks di atas atau gambar di bawah, itu kita bisa klik tombol ini. Ini tombol drag ya teman-teman, up. Nah, dia akan otomatis kepindah gitu. Di sini teman-teman bisa mengkreasikan aja sesuai keinginan teman-teman atau sesuai kebutuhan game teman-teman. Terus kalau sudah di drag itu jangan lupa klik simpan. Karena kalau nggak diklik simpan, ntar posisinya akan tetap sama. Nah, oke. Sebenarnya kalau di game itu kan dia nggak akan berjalan sendiri kecuali si user itu ngeklik atau klik tombol lanjut pada chatbot yang akan kalian buat. Karena ini sudah ada alur-alurnya, jadi kita tinggal memasukkan button-buttonnya aja. Di situ saya akan tampilkan di good ending pertama, karena masih alurnya cuma satu, itu kita bisa masukkan tombol next-nya di button. Gimana sih button itu? Jadi kalau teman-teman sudah membuat teks, itu button tuh ada di sini, ada di bawah. Bisa dilihat kan, ada tombol add button, itu diklik aja. Terus buat judul buttonnya kita tulis next aja ya. Maksudnya biar si user itu klik tombol next untuk lanjut ke cerita selanjutnya. Terus untuk tipenya, di sini ada lagi-lagi ada tipe URL dan tag. Di sini kita pilih tag aja. Terus karena ini tag pertama, kita hubungkan dengan tag kedua. Ini ada banyak tag. Jadi yang seperti saya bilang tadi, lebih baik teman-teman itu buat tagnya dulu biar di sini muncul. Karena kalau kita belum buat tag, maka pilihan tag di sini tidak akan muncul. Oke, karena yang pertama kita sambungkan ke good ending kedua. Sudah jadi, lalu kita klik tombol simpan. Nah, begitu cara membuat button teman-teman. Di tab kedua kan isinya ini. Isinya dialog, dan di dialog tersebut ada dua pilihan. Nah, dua pilihan ini nanti yang akan kita jadikan button. Kurang lebih contohnya seperti ini. Caranya sama, klik add button, terus judulnya lempar bungkusan kedua. Tinggal kita copy aja. Cuman yang harus diperhatikan, untuk judul title ini maksimal cuma 20 teman-teman. Jadi kadang-kadang, nah kalau kita buat awal itu kan masih nggak cukup atau kadang-kadang tidak sesuai. Nah di sini kita ada perlu perbaikan bahasanya biar masuk ke maksimal 20 kata. Ini sudah saya ganti jadi yang perbungkus kedua. Buka file tab-nya, pilih pad, terus nah karena ini good ending yang paling atas, lempar bungkusan kedua akan mengarah ke good ending. Jadi kita arahkan ke good ending ketiga. Klik dan terus di sini kan ada dua pilihan. Yang tadi lempar bungkusan kedua, dan selanjutnya jangan lempar terus berlari. Kita buat button lagi teman-teman. Klik add button, masukin judulnya, copy. Ini pasti nggak cukup sih. Nah, pasti nggak cukup. Terus kita modif aja jadi terus berlari. Oke, karena ini bad ending di bawah ya. Karena ini bad ending, jadi kita arahkan ke bad ending pertama. Di sini lebih gampang kalau kalian udah masukin nama padnya sih. Jadi kalian nggak ketukar gitu. Tapi karena saya udah hafal, jadi saya tinggal ngitung aja mana bad ending, mana good ending. Nah di sini udah ada tab bad ending yang pertama, tinggal diklik. Jangan lupa klik simpan.
sebenarnya karena di sini udah saya siapkan untuk teksnya, jadi di sini PR-nya tinggal masukin keypad ini aja sih teman-teman. Caranya cukup seperti tadi, kebanyakan repetisi ya. Jadi kuncinya harus teliti dan sabar. Mungkin di sini kita selesaikan yang good ending dulu. Dan next. Add. Ini good ending 4, berarti ke good ending 5. Klik dan simpan. Tinggal diulangi aja step-stepnya. Good ending. Ini udah masuk voice lagi. Ini kita bisa masukkan. Ini kita sesuai selera aja. Ini mengarahnya ke good ending. Terus selanjutnya buat yang good ending terus baru ini sambungkan ke poin yang good satu. Jadi sebenarnya untuk nyambungkan satu pet yang lainnya ini itu tuh possible aja teman-teman. Asalkan kalian udah buat flow, saya rasa aman aja sih. Aman aja, nggak ketukar-tukar gitu. Dan jangan lupa klik simpan. Yang terakhir ini, good ending ini. Good ending 9. Oke, yang good ending udah selesai. Terus sekarang kita lanjut ke yang bad ending. Menas tidak menempel bungkusan. Ini belum ada pilihan, belum ada choice, jadi kita klik next aja. Oke. Dan simpan. Sekali lagi kalau teman-teman merasa bingung atau kecepatan, bisa tanya langsung di chat aja ya. Ntar bakal dibantu sama teman-teman futur yang lain atau sama Mbak Blanka. Nah di sini tuh ada dua pilihan lagi yang saya bilang tadi. Ada pilihan yang menjurus ke yang benar-benar bad ending atau menyelamatkan Timun Emas untuk kembali ke jalan cerita yang sesungguhnya. Kita tinggal lempar bungkus kedua. Sambunginnya. Nah, karena ini mengarahnya ke teks yang ini, berarti sambunginnya ke pet yang ini. Ini tuh pet ke 1, 2, 3. Pet yang ketiga. Sini ya teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, lebih gampang kalau teman-teman sudah nulis
nama-nama padnya di flow jadi nggak ketuker. Dan jangan begini aja. Terus berarti kurang lebih itu aja sih teman-teman sekiranya yang diperlukan untuk membuat text-based game chatbot. Tadi kita udah membahas cara masukin gambar, cara buat pad, cara masukin teks, terus cara buat button atau tombol untuk menentukan pilihan atau untuk melanjutkan cerita. Nah, selanjutnya di fitur kedua itu ada Q&A. Nah, itu diklik aja. Jadi di sini itu merupakan kamus-kamus dari chatbot yang teman-teman buat untuk men-trigger respon dari si user atau pemain. Nah, caranya itu tinggal tambah Q&A. Terus untuk memulai game tuh si user tuh pasti memasukkan beberapa kata kan, kayak hi, hello. Ini kita klik tambah aja, ntar bakal masuk sendiri. Selamat pagi. Kurang lebih kata-kata seperti itu. Ini kan kata-kata sapaan. Lalu misalnya si user mengetikkan kata-kata ini, nah nanti kita bisa ngatur respon chatbot kita itu mau seperti apa. Bisa respon dalam bentuk teks, yang artinya kita nulis sendiri, hai ada apa, itu bisa. Dalam bentuk gambar juga bisa, dalam bentuk teks juga bisa. Nah, dalam bentuk teks ini itu teknisnya misalnya si user atau pemain game menuliskan kata-kata ini di chatbot teman-teman, nanti kata-kata yang sesuai ini itu akan men-trigger tag yang teman-teman sudah atur. Nah, biasanya di sini saya masukkan di greeting, tapi karena saya nggak buat greetingnya, saya langsung masukkan ke page yang pertama saya buat tadi, yaitu good ending 1. Jangan lupa klik simpan. Sudah tersimpan. Nah, kalau ini udah terbuat, teman-teman bisa ngetes. Misalnya Q&A-nya udah terbuat, tab-nya udah disambungin satu-satu tadi. Nah, misalnya teman-teman ingin ngetes dulu sebelum dihubungkan ke instant messenger, teman-teman bisa klik tombol ini di bagian pojok kanan bawah. Klik aja. Yang biar gampang di sini, klik aja. Nah, terus kalian bisa ngetes kata-kata yang udah teman-teman masukin tadi. Ini saya coba kayak gitu. Nah, maka otomatis dia akan mengeluarkan isi dari pad 1. Karena tadi disambungin dengan pad 1. Karena ini cuma demo ya, tapi untuk kedepannya mungkin teman-teman bisa ngisi dengan kata sapaan atau apapun itu sesuai selera. Misalnya jika ingin memulai game ini silahkan klik tombol di bawah, itu bisa diatur sedemikian rupa. Nah, kurang lebih tampilan seperti ini. Kalau ingin mencoba button yang kita udah sambungan tadi, itu kita bisa coba di sini juga. Gambar nomor kedua. Nah, kurang lebih munculnya seperti ini. Kira-kira sampai sini dulu aja sih demo dari pembuatan chatbot dari saya. Mungkin dari Mbak Blanka ada mau nambahin? Ini Mas ada beberapa pertanyaan di kolom chat, Mas Panji. Mungkin bisa dijawab.
Nah ini ada pertanyaan, kalau saya pas buat chatbot, ada pesan payment required. Nah itu mungkin akunnya masih belum yang free trial ya. Mungkin dari teman-teman Futura ada mau nambahin masalah payment require ini. Kalau untuk yang ini Mas, nanti di hari H dikasih kok untuk akses yang fullnya untuk para partisipan. Kalau contoh yang kan pakai contoh yang malas. Ini buat Kakak De facto Wira Hadi Kusuma. Misalnya flowchartnya panjang, itu nggak apa-apa sih Kak. Itu tergantung dari di mana Kakak bakal buat flowchart nanti. Kalau di sini saya belum ngasih tahu ya. Kalau di sini itu saya ngebuatnya di whimsical.com. Nah sebenarnya ini tuh cuman pecahan dari flow-nya aja, makanya pendek. Kalau kakak mau lihat flow yang buat di hackathon nanti, nah itu bakal sepanjang ini. Jadi sepanjang apapun itu nggak masalah sih. Buat chatbotnya juga nanti itu bakal dapat plan yang tinggi, jadi nggak ada batasan untuk membuat pack-nya nanti. Begitu buat kakak Devanto. Lalu apakah ada contoh penggunaan API di luar sistem Futura? Itu untuk sebenarnya bisa untuk gabungin API di luar Futura ke sistem itu sangat memungkinkan, tapi untuk contohnya mohon maaf saya belum menyediakan. Itu untuk Kak Afandi. Kalau untuk Kak Anissa Fitri ini, kalau di contoh ini usernya satu yaitu tim emas. Apa di Futura ini bisa lebih dari satu user? Ini maksudnya kayak mana ya Kak Anissa Fitri? Maksudnya mau ngebuat game yang berbeda gitu? Mungkin Kak Anissa bisa buka mic-nya untuk bertanya langsung ke Mas Panji. Ya, saya Anissa. Iya, gimana Kak? Itu kan di game yang kami buat itu ada masih gambaran kan gamenya gimana. Itu ada 3 use tuh. Bisa dimainin per orang, bisa dimainin per grup gitu. Apa bisa multiplayer gitu? Oh, kalau multiplayer belum bisa Kak, masih satu arah. Terima kasih. Iya. Ya. Kalau buat Kak Devanto itu juga chatbotnya bisa diundang ke grup nggak biar jadi multiplayer. Nah itu belum bisa. Sebenarnya ada beberapa game kayak gini ya. Kalau kita pernah main itu werewolf gitu-gitu kan ya kalau di Telegram. Nah ini tuh masih belum mumpuni Kak Devanto. Integrasi ke chat aja-nya bagaimana ya? Oke, kalau gitu nanti saya kasih tahu cara integrasinya. Terus dari Kak Idrus. JSON API support GIF, Loki video, ya mereka support. Terus penggunaan carousel atau button support. Maksudnya yang buat di button ini coloring gimana ya, Kak Idrus? Ya, halo Idrus di sini Mas. Jadi misalkan contoh nih ada dia kalau flow-nya double ya, dia bisa fallback ke flow sebelumnya. Jadi kayak ada pilihan nggak sih kayak misalkan pertanyaan itu kan udah ditanya sebelumnya, tapi dia mungkin ada 3 pertanyaan di situ. Jadi yang pertama tuh karena udah ditanya, itu saya kasih mode disable atau saya colorin lah. Itu bisa nggak ya? Atau saya harus bikin path baru lagi dengan 2 pertanyaan yang nggak ada pertanyaan yang pertama gitu? Kalau di Futura ya.
Kalau di situ seperti yang kedua tadi Kak, karena di sini belum ada mode disable, jadi Kakak harus nyiapin dulu. Oke. Yang kalau yang ketiga ini maksudnya gimana Kak? Nah, Variabel ini persisten. contoh misalkan saya kasih satu indikator ya, apakah dia tuh udah lewat flow ini atau belum. Mungkin saya kasih true atau false. Nah, mungkin kan ada kayak misalkan saya pakai free text ya. Kan ada apa ya nama di Futura tuh kayak fallback gitu. Misalkan si botnya belum ngerti nih keywords ini atau usernya ngetik sembarangan. Apakah variabel itu akan destroy atau tetap ada gitu ya saat dia masukin keywords nanti langsung otomatis lanjut ke flow lagi gitu. Oke. Kalau buat itu nanti masuknya bakal di sini Kak, bakal di analitik. Terus masuknya ke kan tidak terjawab. Itu bakal ke report kok. Oh, tapi dia langsung mati gitu flow-nya atau tetap taruh atau tetap stay di situ ya Mas sampai usernya masukin keywords untuk pas selanjutnya. Misalnya ada keyword yang tidak dimengerti. Iya, benar. Itu nanti ke itu kan ya, ke error misalkan. Ya. Tapi nanti bakal keluarnya error ini dan di sini tuh Kakak bisa bakal kepet ini sih Kak. Jadi di sini Kakak bisa modifikasi misalnya mau diarahkan kemana gitu. Ya benar. Nah cuman kan misalkan anggaplah ini udah di tengah jalan gitu Mas, dan kayak ya misalkan nih saya desainnya sih nggak gini, cuman siapa tahu di jalan ada kan. Nah terus dia masuk ke flow yang error ini, apakah dia nanti misalkan di good end 3 tuh ya, dia error gitu. Apakah dia nanti pas masukin flow yang misalkan ada keywords baru di good end 3-nya, dia lanjut ke good end 4 atau benar-benar ulang dan variabelnya hilang gitu. Saya penasaran. Benar-benar ngulang ke pet error ini Kak. Nah dari error itu dan dia mulai lagi ke good end 1 atau bisa lanjut lagi langsung ke good end 5 atau 4 gitu ya? Kalau misalkan itu tergantung Kakak. Huh? Ngaturnya gimana. Jadi misalnya di pet error ini kan untuk di sini awalnya maaf saya tidak mengerti pertanyaanmu. Itu Kakak bisa ngarahkan ke pet manapun yang Kakak mau. Misalnya normalnya ke main menu atau menu utama ya. Tapi karena ini game untuk mengarahkan user tersebut di pet terakhir dia, misalnya dia di good end 3 tadi, itu masih belum possible. Karena kan kita masih belum tahu si user ini bakal error di pet yang mana. Tapi kalau dari segi variabelnya Mas, kan saya lihat ada variabel di futuranya ya, contoh kayak yang username gitu ya. Nah itu bakal destroy juga nggak ya kalau dia ke error? Atau username-nya tetap ada gitu? Tetap ada Kak. Tetap ada ya, oke. Kalau dari teknis itu masih tetap ada. Jadi dia bakal destroy itu maaf Mas nanya lagi. Benar-benar habis sessionnya ya? Misalkan udah flow-nya udah habis baru hilang gitu ya? Oke. Yang terakhir sih. Misalnya mau explore ntar bisa Kakak sambil buat-buat aja terus tinggal coba di widget ini. Yep, siap. Lanjut bagian user input itu bisa simpan data in memory, bisa Oke. Kalau user input itu nggak perlu bikin API karena kan dia masuknya ke variabel. Ke data ini ya, ke data puterannya. Oke. Yuk, makasih Mas Panji. Iya. Kalau buat Kak Agung, apakah ada aturan khusus dalam pembuatan ceritanya? Itu sebenarnya buat peraturan udah ada di selembaran ya, Kak Blanka. Jadi bisa dibaca di situ aja. Yang mana ya? Mohon maaf. Tadi saya terlambat nih. Buat selebarannya gitu ada nggak Kak Blanka? Oh ada Mas, nanti akan aku kirimkan. Oke. Ntar bisa dibaca di situ aja ya Kak Agung. Ya, terima kasih Kak. Oke. Terus ini untuk beri Kak Hibatul Gazi untuk membuat flow-nya ada aplikasi khusus yang disarankan seperti yang saya bilang tadi. Saya pakainya whimsical.com ya karena mudah aja sih dan gratis. Dan kita bisa atur warnanya. Tapi kalau Kakak mau coret-coret itu juga bisa senyamannya aja mau buat di mana. Untuk buat anak kembar itu bagus loh.
tergantung pengembangannya aja lagi. Kalau dari Kak Yusuf, apakah Futura menyediakan semacam SDK atau API yang bisa dipakai langsung, semacam buat di platform lain sehingga mempermudah pembuatan bot melalui coding? Ini belum disediakan Kak Yusuf. Masih belum disediakan. Jadi, lalu buat Kak Arif, kalau kita buat icon bisa ada tombol next atau tombol pilihan di bagian game, bisa nggak diklik? Bisa, sangat possible. Saya langsung contohin aja. Tapi laptop saya nggak ada icon. Oke, ini contoh aja ya tadi buat pertanyaannya Kak Arif. Kalau ditembel pakai di button pakai icon bisa nggak? Bisa banget. Klik tombol edit, titelnya tinggal kita kotak aja. Itu jadinya bakal seperti ini Kak. Terjawab ya Kak Arif? Saya anggap jawab aja ya. Terus buat Kak Indria Dewani, berarti kalau ada error di tengah jalan, ceritanya dapat dilanjutkan ya. Itu masih bisa Kak, tapi tergantung pengaturannya nanti. Contohnya, saya contohin aja ya. Misalnya ini. Nah, ini kan udah masuk ke sini. Tapi tiba-tiba ada error kayak misalnya ya. Nah, ini tuh bakal errornya cuma seperti ini, Kak. Misalnya di pad error tadi kakak berikan akses untuk pindah ke pad lainnya, misalnya kembali ke pad 1, itu bisa. Nanti si user ini akan diarahkan ke pad pertama. Tapi untuk lanjut, si user sebenarnya tinggal scroll up aja. Tinggal lanjutin yang udah ada, itu bisa juga, Kak. Kurang lebih seperti itu sih teknisnya. Itu buat Kak Indria. Terus buat Kak Irfan Fajar, di Futura apakah bisa menambahkan musik atau sound pada botnya? Itu masih belum bisa, Kak. Masih seputar gambar dan teks dan link. Itu dari selanjutnya yang terakhir dari Kak Hibatul Ghazi, nanti dikasih dokumen competition guideline beserta penilaiannya Kak. Itu bakal dikasihkan nanti Kak Blanka? Iya betul Mas Panji. Akan ada kok. Oke. Untuk teman-teman yang lain mungkin masih ada yang mau bertanya. Kalau masih ada yang bertanya bisa di chat. Di kolom chat maksudnya. Mas Panji ada pertanyaan lagi? Dari Kak Gigi Pradipta. Apakah bisa mendeteksi bagian teks seperti request? Itu contohnya kayak mana ya Kak Gigi? Oke, jadi maksud saya tuh misalkan kan kalau tadi kita memasukkan kata kuncinya tuh seperti hello, nanti keluarnya teksnya apa. Tapi kan itu harus kayak sama persis nggak sih? Kayak huruf besar, huruf kecilnya harus sama. Itu harus sama persis ya semuanya ya? Itu nggak harus sama persis sih Kak. Jadi si AI-nya Futura ini bakal ngeluarin kata yang mirip-mirip. Walaupun fontnya beda, walaupun huruf kapitalnya beda, dia tetap men-trigger apa yang ada di kamus. Apa yang ada di QMA tadi. Kurang lebih seperti itu. Ya, Pak, jadi gitu. misalkan sebenarnya kayak gini sih kan, kayak tadi ada beberapa
bagian apa, kita itu bisa masukkan input teks kan ke dalam chatbotnya, terus dia bakal ngerespon. Tapi kita kan kayak mungkin nggak pengen ulang-ulang yang sama. Misalkan kayak saya mau bikin chatbot yang ada kayak bagian kuisnya. Tapi kalau saya bikin apa triggernya itu dengan cara yang sama, berarti kan kalau kapanpun kita masukin jawaban kuisnya gitu, itu bakal balik lagi ke jawaban kuisnya. Jadi saya khawatirnya kayak ketika mau bikin yang kuis nggak bisa kita dengan masukin input teks, tapi kayak cuma bisa pilihan ganda doang, dan itu kan kurang bagus kayaknya. Iya, jadi kelemahannya ada di situ sih Kak. Dia bakal ngeloop terus ke kata-kata yang udah ada di kamus tadi. Begitu Kak Gigi. Terus untuk gambar, apakah harus original ataukah bisa diambil di resource lain? Kalau ini ada ketentuannya nggak, Mbak Blanka? Gambar harus original atau bisa bebas? Halo Mbak. Iya Mas Atau Panji, mungkin sorry. sebenarnya ini ada yang nanya untuk gambar apakah harus original ataukah bisa ambil ke resource lain. Itu kira-kira gimana Mbak? Atau bakal dijelasin ke technical meeting nanti ya? Iya Mas, jadi ntar di technical meeting akan kita jelasin kok semuanya untuk materi, untuk dokumen competition, dan tutorial sebagainya sih Mas. Jadi ntar untuk lebih jelasnya lagi bisa di technical meeting. Oke, itu ya jawabannya untuk Kak Ahmad. Ya, makasih Kak Blanka. Terus buat Kak Cio, integrasi belum? Ini bakal saya tunjukin sebentar lagi. Terus untuk gambar bisa bebas atau harus sesuai cerita, itu tergantung style dari Kak Yanto sendiri ya. Bisa bebas atau bisa. Iya Kak, makasih Kak. Terus kalau gitu saya lanjut aja ke cara integrasi ke akun chat Oh aja. iya Mas Panji mau nambahin juga Ya, untuk gambar apa tadi itu? selama itu free itu boleh kok ya. Ya. Oh. Untuk yang tadi tanya gambar, selama Buat gambarnya gambar itu yang free itu boleh kok. Oke. Buat gambar yang free itu contohnya kayak yang ada di FreePic gitu-gitu ya teman-teman. Jadi copyright free. Kalau gitu saya jelaskan dulu cara membuat cara integrasi ke chat aja. Jadi yang pertama kita udah pasti harus punya akun chat aja. Terus ke sebelah sini di bawah tab ada tombol integrasi, itu diklik. Nah jadi di sini ada beberapa instant messenger. Kita klik yang chat aja. Nah di sini kita perlu memasukkan akses token, webhook. Nah itu bisa kita isi nanti. Kita kembali ke Futura, ke chat aja. Terus kita klik discover, terus kita tinggal cari ini chatbot builder ya teman-teman. Kita klik start chat. Terus kita tinggal buat aja, misalnya Bukannya belum dipasang ya webhooknya? ya, jadi kita harus buat di sini dulu Kak. Nanti dari sini kita bakal dapat tokennya. Terus kita tinggal copy terus dihubungkan. Mungkin karena di sini nggak jalan, saya datang proses di atas dulu.
Nah, jadi kita tinggal pertama-tama kita ke chat.builder dulu yang ada di chat aja. Terus kita ketik try chatbot. Nah, nanti si chatbot.builder ini akan meminta requirement seperti ini. Masukkan username bot Anda. Nah, di sini saya tulis Timun Mas. Salah. Timun_mas. Nah, terus selanjutnya si bot itu nanti akan minta full name untuk bot Anda. Ini di sini saya samakan aja Timun Mas. Lalu masukkan password Ciputra 01. Terus dia bakal minta masukkan deskripsi. Ini sebenarnya diikutin aja sih flow dari chatbot buildernya ini. Unggah gambar. Nah, sudah jadi. Nanti bakal muncul seperti ini. Setelah dibuat, kita bakal dapat token. Itu kita copy aja. Lalu kita paste aja ke akses token ini. Terus klik hubungkan. Tapi prosesnya di sini belum selesai teman-teman. Kita harus ngopi webhook-nya dulu ke chat.builder tadi. Jadi kita tinggal klik copy di webhook yang ada di Futura. Terus kita klik edit bot. Nah, terus kita pilih bot yang kita buat tadi. Ini ada Timun Mas. Nah, setelah masuk ke bagian ini, kita tinggal klik edit webhook. Nanti kita diminta masukkan webhook baru dengan menyertakan HTTP atau HTTPS. Tinggal kita kopas tadi webhook yang udah kita copy di sini. Apakah Anda yakin? Ya. Terus edit berhasil. Sudah selesai. Terus bisa dicoba deh webhooknya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin kalau teman-teman bingung, atau misalnya gagal, prosesnya itu nanti teman-teman bisa ngeklik ini. Di integrasi chat aja udah disediain tutorial atau dokumentasi integrasi ke chat aja, teman-teman bisa klik aja. Ntar bakal muncul penjelasan lebih lanjutnya. Begitu. Oke, sampai sini jelas ya. Itu lanjut dari Kak Hibatul Gazi. Technical meetingnya kapan ya Kak? Itu kira-kira kapan Kak Blanka? Akan aku infokan Mas Panji setelah sesi ini selesai. Oke, kalau gitu Kak Hibatul sabar dulu ya. Atau bisa text input misalnya. Kalau dari Kak Idus ini masih belum bisa Kak, jadi tetap manual, kita harus nyediain pilihan yang lain. Terus dari Kak Hildi bisa voice note nggak ya di Futura, itu masih belum disediakan Kak Hildi. Begitu. Mungkin masih ada yang mau bertanya lagi sebelum sesinya selesai. Kira-kira sampai jam berapa ya nih Kak Blanka? Kalau misalnya sudah selesai mungkin bisa ditutup Mas, atau mungkin Mas ada yang mau bertanya? Kalau udah bisa, mungkin kita akan akhiri. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Bisa Oke. nyimpan user input kah? Kalau bisa manggilnya gimana? Buat Kak Agung, mungkin lagi agak lama ya. Jadi saya juga tadi ngetik itu baru masuk sekarang. Jadi ditunggu aja. Terus ini dari Kak Hamid, bisa nyimpen user input kah? Bisa. Cara manggilnya gimana? Ini mungkin saya demokan untuk Kak Hamid. Untuk Kak Hamid, jadi tadi Kak Hamid nanya bisa menyimpan user input, itu bisa banget. Jadi di Futura ini guna user input itu untuk menanyakan pertanyaan ke user. Contoh singkatnya ya di meeting ini.
sementara kita ke bagian elemen yang ada di pojok kanan ini ya. Kita tinggal cari user input. Nah, di sini kita bisa memasukkan beberapa tipe user input. Di sini ada text, number, phone, email, dan image. Di sini kita tanya nomor telepon aja deh ya. Tanya, tolong masukkan nomor telepon kamu. Baru masuk. Nah, untuk pertanyaannya ini ya teman-teman, di user input nanti itu akan otomatis nanya ke user, tolong masukkan nomor telepon kamu. Untuk input tipenya, karena ini nomor telepon otomatis bisa angka atau bisa telepon. Untuk variabelnya, itu kita tulis aja telepon. Minimal karakternya, kalau telepon itu kalau nggak salah 12 ya. Error message, jadi error message ini misalnya di user input kita meminta untuk masukkan nomor telepon, tapi si user malah masukin nama, nah itu nanti bakal ke-detect kalau itu tuh tidak sesuai. Jadi error message-nya bisa kita atur sedemikian rupa. Di sini saya bakal tulis tolong masukkan nomor telepon dengan benar. Nah, ini kan udah jadi user inputnya. Untuk manggilnya nanti, kakak bisa nulis, kakak bisa masukkan dengan variabel tadi. Di sini kan tadi variabelnya telepon. Cara manggilnya itu pakai 2 kurung kurawal, variabel yang ada di user input, telepon, tutup kurung kurawal. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini saya tunjukkan demonya. Scripting. Jadi untuk teknisnya atau contohnya kurang lebih seperti ini, Kak. Tolong masukkan nomor telepon kamu. Nomor telepon asal ya. Nah, karena tadi udah dipanggil, dia bakal ngeluarin data yang udah di-save tadi. Jadi misalnya bakal diperlukan tinggal masukin variabel sesuai di user input tadi, terus dia bakal otomatis keluar ini. Dan misalnya yang tadi salah, misalnya si user input minta nomor telepon, malah kita masukkan nama, nah, dia bakal keluar error message seperti ini. Begitu kurang lebih. Kurang lebih jelas ya, Kak Hamid? Iya, jelas, Mas. Ada yang mau bertanya lagi sebelum sesinya kita akhiri? Nah ya itu maksud saya kalau misalkan tadi bisa nyimpan variabel kan. Nah itu kayak bisa nggak kayak dia ngedeteksi jawaban yang persis yang kita inginkan. Misalkan tadi kan nomor telepon. Nah tapi diminta nomor teleponnya tuh persis nomor telepon yang kayak jawaban kuisnya gitu misalkan. Jadi kalau misalkan jawabannya sesuai baru dia lanjut gitu. Oh, bisa Kak, itu tinggal atur ke Q&A-nya aja. Tapi kayaknya kalau itu sih nggak pakai variabel sih Kak. Tergantung ngatur yang ada di Q&A-nya aja. Oke. Ntar Misalnya sesuai bakal lanjut, misalnya tidak sesuai mungkin akan diarahkan kemana gitu kan ya? Iya. Kak, saya mau nanya. Hmm. Itu kan variabelnya udah di-input kayak angka. Kalau itu tuh kira-kira variabelnya bisa ditambah nggak, Kak? Atau dikurang gitu, atau dikali? Bisa diulangi Kak tadi? Itu kan ada input variabel. Misalnya bentuknya angka. Angka itu nanti bisa diolah kayak dikali, dibagi gitu, Kak.
Kalau itu makanya bukan di user input, Kak. Sangat mumpuni itu, tapi makanya di fitur yang lain. Oh, Kira-kira kebutuhannya untuk mengolah angka itu buat kebutuhan apa ya, Kak? misalnya untuk apain nilai gitu. Untuk skor ya. Iya. Nah, kalau untuk skor atau nilai itu mainnya bukan di variabel. Itu bisa menggunakan fitur ini, Kak, formula. Tapi ini masih dikembangkan tim kami sih, jadi mungkin masih belum mumpuni buat masukkan skor. Kecuali Mas, saya juga ada keperluan di situ sih. Ini lebih ke scoring kan sebenarnya. Jadi contohnya misalkan dia di flow 1, skornya kan masih 0 ya. Saat dia di flow 3 mungkin skornya jadi 5. Nah, saya mengerti sih maksudnya Mbak Anissa itu. Apakah itu nanti kalau nggak bisa dimanipulasi atau di reassign gitu, apa bisa di override aja ya? Contoh saya bikin variabel lagi dengan nama yang sama. Tapi value-nya berbeda karena dia udah di flow 3. Anggaplah dia benar gitu loh jawab pertanyaannya. Biar increment gitu sih sebenarnya, tapi kan kata Mas Panji tadi kayaknya belum bisa di futuranya. Bisa, tapi harus manual banget sih, Kak. Oh, boleh. Gimana? 1, 2, 3. Jadi si kakak-kakak ini kalau ngatur skor harus menyiapkan kayak beberapa pad yang isinya misalnya skornya 40. Jadi pad yang itu tuh khusus untuk skor 40. Jadi misalnya si user itu dapat skor segitu, ntar tuh diarahkannya ke pad yang 40 gitu. Misalnya gimana ya? Nah, contoh kayak yang ini kan ada dua pilihan tuh Mas. Saat dia lempar bungkus sama terus berlari. Contoh nih misalkan dia pas lempar bungkus, kalau dia pilih itu skornya nambah 10 gitu. Kalau terus berlari skornya tetap. Nah itu gimana ya handle-nya di Futura ya? Jadi ada pilihan nanti kalau dia milih ini variabelnya itu update variabel skor lah atau variabel atau gitu. Nah, yang saya bilang tadi, kayaknya kalau kayak gitu tuh harus agak lebih manual sih, Mas. Misalnya contohnya yang tadi Mas bilang ya, di dua pilihan ini, misalnya dia lempar bungkus kedua, itu 10. Kalau terus berlari, itu bakal minus 10, misalnya. Nah, jadi di akhir cerita, karena tidak ada penambahan skor ya, jadi ibaratkan loading. Nah, jadi ibaratkan misalnya si user itu dapat good ending, itu bakal dapat nilai 10. Enggak nih, dapat 1, 2, bakal dapat nilai 20 ya. Jadi untuk itu di pad paling terakhir, di pad yang ini, nah itu yang saya bilang tinggal manual tadi, Kak. Tinggal dibuat ambil 20. Ini karena dia bisa ngikutin flow sesuai tadi ya. Tapi misalnya
misalnya dia milih yang bad ending, otomatis skornya bakal minus kan. Di sini minus 10. Sini minus 10 lagi, di minus 20. Nah, jadi begitu sih Kak, lebih ke manual yang seperti itu. Kira-kira jelas nggak ya? Karena masih, kalau scoring sih masih belum. Oke. Tapi kalau untuk kondisional bisa nggak, Mas? Sebenarnya contoh scoring itu kita pakein juga untuk kondisional. Contoh saat dia skornya 10, dia tuh baru bisa ke flow good ending. Tapi selama dia skornya belum 10, dia bakal ke bad ending terus gitu. Itu kira-kira bisa nggak di futuranya? Conditional move to path-nya gitu. Nggak secara manual kita kasih tahu pilih ini pasti ke sini gitu. Kondisional. Jadi misalkan if, Skor ya? if skornya lebih dari 10, dia ke atas gitu. Kalau if skornya bawah, lebih dari kurang dari 10, dia ke bawah gitu. Kalau itu kan masih kayak linear gitu nggak sih? Kalau ini pasti ke sini gitu. Kita mungkin bisa pakai yang move to path. Nah itu ya, wave condition itu kali ya. Oh, oke. Terus misalnya skornya 10. Ini apa ya, kita skor. Yang skor 10 dia bakal ke good ending 2. Misalnya skornya minus 10, dia bakal ke tapi kalau kondisi di sini itu dia lebih ke anu sih Mas, lebih ke ngetik teks, bukan ngeklik. Saya belum pernah juga sih buat yang scoringnya ini. Default tab-nya misalnya jawabannya nggak ada, itu ke greeting. Masuk ke sini. Ya mungkin kurang lebih kayak gitu buat yang skor. Saya juga belum pernah sih Mas, mungkin nanti Masnya bisa explore lagi. Oke. Yuk, makasih Mas. Oke. Makasih. Terima kasih Kak Fitri. Buat Kak Ivannya, misal si chatbot langsung menanyakan nama kita, apakah bisa? Bisa banget. Tinggal pakai yang user input tadi. Begitu. Sebenarnya untuk otomatis nanya itu tergantung dari Q&A-nya tadi sih Kak, kita arahkan kemana, mau langsung diarahkan ke nama atau enggak. Kalau di Futura, Futur Timer belum ada Kak Ahmad. Begitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin sudah selesai ya Mas Panji untuk sesi pertanyaannya. Dan untuk teman-teman mungkin juga sudah selesai ya untuk sesi pertanyaannya. Terima kasih banyak untuk Mas Panji udah mengisi online coaching pada hari ini di sesi pertama. Oke.